Selamat kembali bergabung dalam Wealth Wisdom 2025. Kita masuk ke dalam sesi terakhir hari ini dengan tema Indonesia's Resilience Navigating Economic Turbulence with Agility. Sebetulnya angle-nya begitu ya, masih sama dengan sesi kita sebelumnya, namun hari ini atau sesi ini kita akan lihat skala secara nasional. Dan Bapak dan Ibu, kita tahu saat ini dunia tengah dihadapi era polikrisis ya, di mana tekanan ekonomi iya, geopolitik iya, sosial, perubahan lingkungan ini semua saling tumpang tindih dan tentu membawa tantangan yang sangat kompleks bagi kita Indonesia sebagai bangsa besar, tapi tentu peluang strategis juga buat kita untuk memperkuat fondasi ekonomi. Tadi data yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi dari Apindo bahwa pertumbuhan nasional sebetulnya masih cukup positif ya di 5% dan inflasi juga masih terkontrol dan tentu ini harus diimbangi dengan kemampuan bagaimana kita merespon dinamika global yang begitu cepat termasuk ketegangan geopolitik dan fluktuasi ekonomi dunia. Dan sesi ini dipersembahkan oleh Permata Bank dan juga Batavia Prosperindo Asset Management. Boleh kita berikan tepuk tangannya? Sebelum saya mengundang kedua narasumber untuk naik ke atas panggung, saya akan membacakan background dari kedua narasumber yang akan hadir. Pertama adalah Profesor Bambang Brojonegoro. Beliau adalah ekonom Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute sejak 2025. Beliau juga profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Riset dan Teknologi. Beliau juga meraih gelar lanjutan dari University of Illinois. Ia memimpin ADBI dalam mendukung tantangan pembangunan di Asia dan Pasifik. Selamat sore Pak Bambang. Dan juga narasumber berikutnya Ibu Lilis Setiadi, Presiden Direktur PT Batavia Prosperindo Asset Management. Ia memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam industri keuangan yang mencakup perbankan dan pengelolaan investasi. Sebelum bergabung dengan BPAM, Ibu Lilis menjabat sebagai Director of Mutual Fund Sales di Schroders Investment Management Indonesia dan juga Head of Sales Global Securities Services di Deutsche Bank AG atau AG Jakarta. Kemudian bergabung dengan BPAM pada bulan Juli 2009. Nah, Ibu Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science di bidang marketing dan international business. Langsung saja saya akan mengundang Prof. Bambang dan juga Ibu Lilis bergabung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore Prof. Bambang, sehat? Alhamdulillah sehat. Seger kelihatannya. Yeah. Ibu Lilis sehat Ibu? Sehat, terima kasih. Tadi Ibu Lilis mengikuti sesi sebelumnya juga begitu ya. Terima kasih sudah hadir di Permata Bank Wealth Wisdom 2025. Tentu banyak sekali insight yang bisa di-share dengan para nasabah setia yang hadir sore hari ini. Sebelum saya mempersilakan Prof. Bambang dan Bu Lilis untuk presentasi, saya ingin lempar satu pertanyaan dulu ya. Kita lihat kondisi sekarang kan tidak pasti gitu ya. Pergerakan ekonomi global, kemudian perang tarif, perubahan iklim dan sebagainya. Banyak yang orang bilang ini adalah badai besar. Tapi ada juga yang bilang ini hanya gelombang kecil yang kita bisa lalui bersama. Dan justru ini peluang buat kita untuk membangun sebuah fondasi yang kuat. Kalau perspektifnya Prof. Bambang dan Bu Lilis melihatnya ini badai besar apa gelombang yang masih oke gitu? Prof. Bambang. Ya, mungkin kalau boleh saya coba tanggapi langsung. Mungkin kalau dibilang badai besar agak kurang pas ya. Tapi yang lebih tepat adalah gelombang yang masih belum ketahuan ujungnya mana. Lebih gitu. bahaya lagi. Artinya kan kalau kita di pantai, kita lihat ada gelombang, biasanya kita bisa lihat
gelombangnya mungkin hanya sampai di level tertentu ya di pantainya. Nah ini adalah kemungkinannya gelombangnya ini akan berubah-berubah. Jadi bisa pendek tapi bisa juga panjang. Nah kenapa saya katakan gitu? Karena ketika banyak negara merasa sudah mencapai agreement dengan Amerika terkait tarif, misalnya Indonesia mengatakan, oh kita sudah deal 19%, Jepang, Korea 15%, ternyata kalau saya ngobrol sama terutama di MOF-nya Jepang maupun Korea, dua-duanya bilang, ya ini untuk sementara ternyata. Karena kita belum tahu apa nih lanjutannya. Nah lanjutannya itu adalah memang yang disebut sebagai 19% atau 15% itu adalah general tarif. Yang belum pasti adalah kemudian Amerika akan mengkhususkan pada produk-produk tertentu. Ya, sehingga belum tentu untuk produk-produk tertentu itu akan sama, misalkan untuk Indonesia. Indonesia sudah sepakat nih 19%. Tapi kemarin itu ada statement lanjutan, Indonesia in general 19%, tapi untuk produk furniture 25% misalnya. Maksudnya kalau Indonesia ekspor furniture ke Amerika. Dan Jepang dan Korea itu sudah expect apakah nanti otomotifnya, elektroniknya atau produk lainnya akan kemungkinan masih dikenakan tarif tertentu. Itu kalau sisi buruknya ya, maksudnya sisi yang masih meresahkan banyak negara. Tapi juga ada sedikit harapan ketika melihat data Amerika setelah tarif itu mulai diberlakukan, memang di awal ini belum kelihatan ada semacam perlambatan di dalam ekonomi Amerika. Tapi sebenarnya mulai ada tanda-tandanya. Ya, karena kan logikanya kalau semua barang yang masuk itu dikenakan biaya masuk lebih tinggi, kan tidak semua barang itu untuk final consumption. Sebagian barang itu untuk intermediary product, untuk diolah lagi. Artinya justru industri Amerika bisa terkena akibat kebijakan ini. Dan kemudian ketika Amerika ingin mengembangkan industri, pertanyaan besarnya apakah orang-orangnya masih mau kerja di sektor manufaktur. Ya, jadi ini ketidakpastian, makanya saya katakan ini memang tidak badai besar yang kemudian bisa menyapu banyak pihak, tapi ini lebih pada gelombang yang masih up and down, yang kita belum tahu kapan ini berakhirnya. Gitu. Masih agak susah diukur begitu? Kenapa? Susah diukur? Iya bukan susah diukur, ketidakpastiannya masih tinggi. Okay. Karena ini terus terang orang mengatakan secara teori ini udah gak bisa dipredik lagi. Ya, ini benar-benar keinginan kadang-kadang satu orang atau keinginan sekelompok orang di Amerika yang ingin berusaha membangkitkan dalam tanda petik kejayaan Amerika di masa lalu sebenarnya. Ya, penetapan tarif dari Trump itu ya. Bu Lilis melihatnya bagaimana? Ini baru pertanyaan pertama aja udah baru dalam banget ya. Dulu. Jadi mungkin saya nggak terlalu dalam-dalam dulu, tapi kalau tadi Pak Bambang menyatakan lebih dari angle tarif ya. Dan betul sekali kita juga setuju bahwa masih banyak sekali moving parts-nya sehingga itu akan bisa, dinamikanya itu bisa kemana aja. Tapi bukan hanya tarif aja nih, masih banyak permasalahan lain yang terjadi juga. Itu tadi kan bicara mengenai Trump dan kebijakannya dan dampak utama yang terjadi di Amerika yang mungkin akan memberikan dampak lanjutan ke negara-negara lain. Tapi kita juga tahu Cina sendiri juga mempunyai kondisinya sendiri. Kemudian juga ada India yang dinilai sebagai emerging economic power going forward gitu ya. Terus juga ada perang-perang yang terjadi. Jadi konflik-konflik dan peningkatan tensi geopolitik ini pun tidak mempermudah prediksi untuk arahnya akan kemana nih ke depannya. Dan makanya itu memang news flash itu akan terus ada, pemberitaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi memang kalau kita bilang apakah ini perfect thunderstorm atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti uncertainty tinggi dan makin dibutuhkan kecermatan kita untuk meneliti berbagai hal yang sedang berubah ini dan merespon dengan cara yang paling efektif. Jadi rasanya penekanannya bukan mengenai variabel-variabel, elemen-elemen yang lagi menjadi masalah nih. Tapi lebih melihat oke, ini ada masalah ini, meresponnya seperti apa dan sebagainya. Karena siapa yang akan jadi pemenang setelah keluar dari berbagai permasalahan ini dari satu negara ke negara lain bisa sangat berbeda. Dan tergantungnya bukan karena tergantung permasalahan, semua terekspos dengan permasalahan yang sama. Tapi bagaimana masing-masing negara bisa menganalisa itu dengan baik dan mempunyai tools yang efektif untuk mencoba meresponnya.
Oke, baik. Saya langsung ke sesi presentasi saja. Prof Bambang sudah menyiapkan banyak insights buat kita. Silakan, Prof. Oke. Oh ya, baik. Mungkin melanjutkan tadi cerita mengenai global, ya. Intinya kalau Bapak Ibu bisa lihat mungkin angkanya agak kecil, tapi in general proyeksi pertumbuhan dunia, ya, seperti terlihat di sini, ya, kelihatan bahwa dari 2024 yang kemarin sekitar 3,3% akan menurun menjadi 3,2%, tapi akan lebih dalam lagi di tahun depan, yaitu di bawah 3%. Nah sebenarnya prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia akan menurun, itu sudah dirasakan atau sudah diprediksi sejak saya ingat menghadiri World Bank IMF Annual Meeting Oktober 2024. Waktu itu Trump itu masih kampanye, ya, jadi belum ketahuan apakah menang atau tidak. Itu pun prediksi ekonomi dunia sudah gloomy lah, karena prediksinya bukannya tetap atau naik, tapi turun, ya. Dan sepertinya di 2025 mulai terlihat penurunannya, meskipun belum tajam, ya. Karena kan yang tadi saya katakan soal deal mengenai tarif dan segala macam itu kebanyakan baru selesai ya sekitar bulan-bulan Agustus kemarin dan bulan September. Jadi mungkin implementasi penuhnya akan terasakan di 2026, ya. Ketika kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun. Kalau ditanya kenapa ada penurunan seperti ini, ya jelas kalau yang namanya world trade volume itu terganggu karena adanya proteksi, maka otomatis itu akan langsung mempengaruhi pertumbuhan GDP dunia lah istilahnya. Ya. Kemudian kalau saya coba tangkap sentimen yang ada, ya, baik di Jepang, di Korea maupun di China, intinya Jepang dan Korea terutama, mereka sudah dalam tanda petik sudah pasrah bahwa pertumbuhan ekonominya akan terkoreksi. Ya, karena Jepang contohnya, ekspor mereka terbesar ke Amerika itu tetap otomotif. Dan sebelum ada tarif Trump, tarif terhadap produk otomotif Jepang itu cuma tarif standar 2,5%, ya, yang berlaku global sebenarnya. Tapi kan ada tarif Trump ini dari 2,5 naik jadi 17,5, kan nambah 15%. Ya. Dan otomatis pasti itu akan mempengaruhi competitiveness dari mobil atau otomotif Jepang di Amerika. Ya, jadi itu contoh kecil bahwa yang dilakukan Trump itu tidak main-main. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi dampaknya terhadap Amerika apa gitu ya. Dampak terhadap Amerika ya logikanya, kalau logika simpelnya harusnya Amerika mendapatkan keuntungan ya. Dengan dia menarik high import tariff. Nah, kalau di ilmunya public finance, kalau ada bea masuk kita pungut, itu kan masuknya ke penerimaan negara. Jadi seolah-olah wah Amerika bakal APBN-nya nih bakal tertolong karena banyak terima penerimaan dari bea masuk, ya. Tapi yang harus diingat, competitiveness Amerika bisa terjaga apa enggak, ya. Satu, labornya itu sudah tidak terbiasa di sektor manufacturing. Kedua, input atau bahan yang dipakai untuk manufacturingnya, kalau dia terkena tarif otomatis akan jadi mahal. Ya, jadi competitiveness produk Amerika juga dipertanyakan. Nah, jadi memang apa yang dilakukan Trump ini agak di luar di luar suatu pemahaman umum gitu. Karena sebenarnya yang namanya Amerika mengalami trade deficit itu hanya defisit untuk perdagangan barang, ya. Bapak Ibu tahu kan perdagangan tuh kita bisa dua kan, bisa barang, bisa jasa. Nah perdagangan jasa kayak apa? Yang ada di HP Bapak Ibu semua, itu bagian dari ekspor digitalnya Amerika. Kalau Bapak Ibu pakai Google Map, atau Google Search, atau pakai Microsoft Copilot untuk ChatGPT, atau ChatGPT misalkan, itu semua produk Amerika. Dan kita pakai seolah-olah itu produk yang ada di sekitar kita, itu padahal import. Jadi logikanya Amerika tuh pasti surplus gede-gedean. Begitu itu bicara perdagangan jasa. Cuman pinternya Amerika, ya jualannya Trump adalah
kita ingin proteksi industri di Amerika. Ya, kita ingin memberikan pekerjaan kepada pekerja di Amerika. Sehingga dia nggak peduli tuh, dia nggak pernah memasukkan data digital atau service itu ke dalam perundingan. Ya, meskipun ketika saya tanya ke misalkan kolega di Kementerian Keuangan Jepang, kamu nggak bilang ke Amerika bahwa kamu tuh sebenarnya, oh saya ngomong itu pertama katanya. Tapi bagi mereka yang nggak penting, yang penting hanya perdagangan barang. Ya istilahnya semau-maunya dia lah gitu. Nah ini yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau inflasi relatively well managed, ya artinya inflasi tinggi yang pernah terjadi zaman COVID tampaknya sudah reda, artinya kembali kepada normal. Jadi kemungkinan Federal Reserve-nya tidak akan melakukan tight monetary policy karena nggak ada alasan bagi dia untuk melakukan tight monetary policy tersebut. Nah, kalau kita bicara resiko jangka pendek dan jangka panjang untuk regional, ya. Kalau tadi kita bicara global, memang bunyinya adalah tentang Amerika. Nah, begitu kita bicara regional, kita taruh regionalnya ini ASEAN plus 3, ya. ASEAN plus 3 itu ya ASEAN plus China, Jepang, and Korea. Apa kira-kira resiko yang harus dihadapi untuk wilayah kita ya, termasuk kita sendiri? Ya, yang pertama pasti kondisi keuangan global yang pasti masih ada volatility ya. Tapi ada barangkali satu faktor di luar Amerika yang harus diperhatikan. Perlambatan pertumbuhan di China. Nah, apa implikasinya kalau ada perlambatan pertumbuhan di China? Jangan lupa bahwa ekspor Indonesia dan ASEAN terbesar itu adalah ke China. Jadi China itu adalah importir produk dan komoditas Indonesia yang paling besar dibandingkan negara lain. Jadi Bapak Ibu langsung tahu dong, begitu China itu mengalami perlambatan pertumbuhan, maka artinya ada kemungkinan ekspor kita ke sana menjadi juga berkurang atau terpengaruh secara negatif. Karena mereka tuh pertumbuhan China yang biasanya double digit, kemudian sempat mulai turun 8-7%. Sekarang ini kalau bicara pertumbuhan ekonomi di antara negara G20, juaranya bukan lagi China, tapi India. Karena India bisa tumbuh 6-7%, China cuma 5% dan biasanya udah sama kita. Ya. Jadi artinya perlambatan di China itu concern buat kita, karena kita mau ekspor ke Amerika dihalangi dengan tarif atau dimahalkan dengan tarif, mau ke China pembelinya berkurang. Ya. Jadi ini tantangan terbesar untuk Bapak Ibu terutama yang bergerak di bidang ekspor, ya apapun ekspornya. Ya. Satu lagi dampak dari perlambatan pertumbuhan di China. Kalau konsumsi di China itu melemah karena pertumbuhan ekonomi yang lemah, padahal produsennya masih kencang, ya karena China itu kan selalu disebutnya the factory of the world, kan. Jadi dia tetap produk apa aja. Mau masuk Amerika dikasih tarif yang tinggi. Jadi kesimpulannya apa? Supaya pabrik-pabrik ini tetap bisa survive, tetap bisa jualan. Kalau yang lokal belinya nggak banyak karena ada perlambatan, di Amerika juga dibikin mahal, maka ujungnya barang itu dilempar ke salah satunya ke kita di Asia Tenggara. Ya. Nah ketika melempar ada cara yang legal, artinya ya ekspor biasa gitu. Dan kalau kita tidak mengenakan bea masuk yang terlalu tinggi, maka barang-barang produksi kita akan kesulitan berhadapan dengan China. Apalagi kalau yang dikirim itu yang ilegal. Dan karena saya pernah jadi Menteri Keuangan, saya tahu persis ya yang namanya baju, ya fashion, itu kan banyak isu mengenai baju bekas. Ya. Baju bekas itu banyak dari China, termasuk belakangan juga baju yang baru. Nah itu benar-benar penetrasinya yang ilegal, penyelundupan itu cukup besar di daerah Selat Malaka situ. Ya. Jadi kantor-kantor bea cukai di Sumatera itu biasanya tempat-tempat yang dalam tanda petik panas. Ya. Jadi di bea cukai itu salah satu aparat pegawai negeri yang boleh pegang senjata. Ya. Selain TNI Polri tentunya ya. Bea cukai boleh pegang senjata, terutama yang di Sumatera. Kenapa? Karena yang nyelundup bukan nyelundup pakai kapal kecil yang nggak kelihatan. Mereka nyelundup dalam tanda petik agak terang-terangan dan kalau merasa diganggu nggak segan-segan pakai senjata.
Ya, itu saya pernah lihat langsung videonya ketika waktu itu staf dari Bea Cukai harus fight, ya, benar-benar fight di air ya di Selat Malaka dengan penyelundup. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kalau China ada masalah, maka otomatis barangnya akan meluber kemana-mana. Ya, dan itu tentunya cerita di balik kenapa industri tekstil kita banyak yang kolaps, sehingga PHK-nya juga lumayan banyak, karena tekstil itu kan labor intensive manufacturing. Jadi itulah akibatnya kepada PHK. Kalau yang lain-lain saya kira belum menjadi concern utama, ya. Sorry ini agak kejauhan kan. Oh, kebijakan proteksionis tadi sudah saya bahas ya, yang agresif dari Amerika. Nah sekarang kita masuk ke Indonesia. Mungkin Bapak Ibu nggak usah diterangin lagi mengenai pertumbuhan ekonomi, tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang sempat mengikuti berita ketika angka 5,12 dirilis, mungkin sampai sekarang masih bertanya-tanya, ya apa sih dasarnya kenapa kita tahu-tahu bisa lompat dari 4,87 di triwulan 1 jadi 5,12. Kelihatannya kalau pakai desimal kan kecil ya, cuman naik 0,25. Tapi 0,25% dalam relatively 1 quarter itu lumayan besar. Nah apa penyebabnya? Nah untuk gampangnya kita lihat yang di kanan bawah sini, ya, yang menurut pengeluaran. Ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, ini mohon maaf ininya terbalik, bar chart, bukan terbalik, angka di sini yang benar. Tapi yang fokus sini, paling besar ekonomi kita tuh dari konsumsi rumah tangga. Pertumbuhannya 4,97, sedangkan pertumbuhan ekonominya 5,12. Biasanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan ekonomi itu dekat. Ya, artinya jaraknya nggak beda, misalnya kan yang satu 4,9, yang ini 5%. Loh kok ini kok lumayan besar, yang satu 4,97, ini 5,12. Penyebab utamanya adalah ini, PMTB, ya. PMTB ini istilah yang pasti Bapak Ibu mungkin nggak pernah dengar, tapi itu sebenarnya very simple, that's investment. Ya, pembentukan modal tetap bruto itu sama dengan investasi. Jadi pertumbuhan investasi kita di atas 6%. Terus pertanyaannya, memangnya 6% itu spesial? Spesial ketika melihat pertumbuhan investasi baik di triwulan sebelumnya maupun di tahun lalu itu selalu di bawah 5%. Ya. Pertumbuhan investasi 3-4%, ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya yang membuat pertumbuhan ekonomi kita sulit ngangkat dari 5%. Karena pertumbuhan investasinya agak di bawah. Nah begitu pertumbuhan investasinya tinggi, yaitu sekitar 6, sekian persen tadi, maka otomatis mengerek pertumbuhan ekonominya bisa sedikit di atas 5%. Bapak Ibu pasti gak puas, tanya lagi, itu investasi bisa tumbuh segitu apa benar? Kok pada saat yang sama tadi cerita ada PHK besar-besaran? Kan logikanya kalau ada investasi tumbuh berarti penciptaan lapangan kerja bertambah. Jadi harusnya nggak masalah dong, nggak jangan orang yang kena PHK pun bisa diserap. Nah tentunya ini ada berbagai versi ya. Pertama investasi yang terjadi kemungkinan besar adalah investasi yang tidak banyak menciptakan lapangan kerja. Ya, baik itu karena proses otomasi di manufacturing, ya, dan banyak sektor jasa yang barangkali tidak membutuhkan tenaga kerja cukup banyak, ya, terutama jasa digital misalkan, ya. Ya sekarang gampangnya gini deh, membandingkan antara jumlah tenaga kerja di satu supermarket lah katakan ya, satu supermarket dengan jasa supermarket yang online. Jadi orang bisa beli barang di supermarket, bisa dikirim, pasti butuh karyawan paling enggak yang beli-beli sama yang nganter. Tapi pasti kan jumlahnya kalah banyak sama yang ada di supermarket karena dia harus punya mungkin 2-3 shift per hari, harus ada yang take care di berbagai bagian dalam supermarket. Ya, itu saja sudah menunjukkan bahwa kemungkinan ke depan meskipun pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, penciptaan lapangan kerja akan menjadi lebih challenging. Ya, di satu sisi juga ada info bahwa sebagian investasi juga untuk kebutuhan pembelian alat utama sistem persenjataan, ya, yang otomatis itu investasi, karena itu kan barang modal, ya. Tapi dia tidak menciptakan lapangan kerja karena kita membeli. Nah itu yang membuat impor di sini lumayan tinggi, ya.
Jadi impor tinggi itu sebenarnya bukan suatu hal yang menakutkan kalau importnya adalah untuk barang-barang yang sifatnya intermediary, barang-barang yang akan dipakai untuk kebutuhan produksi. Jadi bagus sebenarnya, semakin besar import berarti industri kita semakin jalan ya, karena itu kan bagian dari supply chain. Tapi kan bisa juga pembelian barang dari luar ini juga untuk sesuatu yang tidak diolah lagi, jadi barang jadi, barang yang dipakai untuk keperluan akhir. Nah ini yang tentunya kalau ini terlalu besar porsinya, maka ini tidak akan bagus akibatnya bagi ekonomi. Ya, jadi mudah-mudahan pertanyaan mengenai 5,12 sedikit bisa dijelaskan dengan apa yang tadi baru saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekarang ingin tahu, kalau saya ingin terus melanjutkan bisnis atau mau ekspansi atau mau diversify our business di Indonesia, apa nih yang harus diperhatikan? Ya, kalau saya melihatnya adalah fokus kepada pertama 5 sektor terbesar di Indonesia. Terbesar itu dari terbesar yang sebelah kiri ya, yang chart sebelah kiri itu adalah berdasarkan kontribusi terhadap GDP. Jadi sektor paling besar adalah manufaktur, kedua pertanian, ketiga perdagangan, keempat konstruksi, dan kelima pertambangan. Ya, itu 5 sektor yang besar. Artinya Bapak Ibu berhadapan dengan 5 sektor yang memang porsinya besar, jadi artinya kesempatan untuk masuk juga relatif besar. Nah tapi kan besar saja tidak cukup, karena Bapak Ibu kan lihatnya ke depan. Jadi ingin lihat juga growth prospeknya seperti apa. Nah ketika sampai growth prospek, Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan. Di antara 5 besar itu, yang pertumbuhan ekonominya pertumbuhan sektornya paling besar, manufaktur sama perdagangan. Perdagangan itu retail atau wholesaler ya. Kemudian manufaktur. Jadi manufaktur itu masih sangat prospektif di Indonesia. Bahkan kita butuh pertumbuhan manufaktur lebih dari 5% kalau mau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah di luar yang 5 besar, barangkali Bapak Ibu mulai lebih selektif. Apa nih kira-kira? Ya, kalau sektornya nggak besar-besar amat, kalau gitu saya cari sektor yang larinya cepat, growth-nya cepat, tinggi. Yaitu pertama transportasi dan pergudangan. Ya. 8,5%. Ini paling tinggi di antara semua sektor, kecuali di sektor jasa lainnya ya. Di luar sektor jasa ini yang paling besar nih, pertumbuhan transportasi dan pergudangan. Transportasi Bapak Ibu udah tahu lah, darat, laut, udara ya. Jadi ya siapapun yang bergerak di bidang transportasi masih punya peluang yang besar. Tapi yang paling menjanjikan menurut saya adalah pergudangan, warehousing. Kenapa? Semakin besar perusahaan yang butuh pergudangan. Apalagi kalau perdagangan retail kita beralih benar-benar dari yang offline jadi online, semakin besar nih kebutuhan untuk memanage inventory melalui pergudangan. Dan saya lihat di sekitar Jabodetabek ini mulai banyak perusahaan-perusahaan yang bidangnya pergudangan itu bangun gudang, kebetulan saya pernah lihat salah satunya yang sudah ya menurut saya udah kelas dunia lah. Ya, artinya dari fasilitasnya, dari semuanya. Jadi bukan sembarang gudang, tapi gudang yang memang didesain untuk menunjang sektor retail, ya, terutama untuk distribusinya. Ya, jadi saya lihat, wah ini udah advance nih, bukan cuma sekedar ini ada bekas hanggar atau bekas apa kosong kemudian dijadiin gudang, tapi ini benar-benar gudang yang dibangun dari nol dengan sistem yang sesuai kebutuhan pelanggan. Ya, customer. Nah, jadi itu satu. Kedua yang di bawahnya, informasi dan komunikasi. Ini sektor yang kalau saya nggak ada matinya, ya. Karena dari dulu itu selalu tinggi. Kalau transportasi pergudangan tuh baru tinggi mungkin beberapa tahun terakhir. Tapi ini informasi komunikasi ini udah dari sejak zaman saya di kabinet bahkan sebelumnya itu selalu tinggi, ya. Kenapa ya digital, ya. Dan digital sekarang menuju ke AI lagi. Jadi artinya kebutuhan untuk sektor ini makin lama makin besar dan sekarang ini kan misalkan cellphone itu sudah mulai menjadi bagian. Maksudnya menjadi barang yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Kalau dulu mungkin dompet gak bisa dipisahkan. Kalau sekarang dompet itu mungkin nomor 2. Nomor 1 yang gak boleh lepas adalah HP. Ya, apalagi kalau nanti kayak di Cina segala-galanya dari bayar parkir, bayar kadang-kadang malah ngasih ke peminta-minta dan segala macam itu semua pakai QR code ya.
Jadi yang penting HP jangan sampai baterainya habis, itu aja. Nah, jadi artinya apa? Itu larinya kemana? Sektor informasi komunikasi, ya. Karena bagaimanapun dia adalah bagian dari komunikasi. Yang bawah, yang besar lain adalah jasa lainnya, macam-macam nih jasa lainnya, ya. Kemudian satu lagi barangkali yang relevan dengan Bapak Ibu, jasa perusahaan, ya. Jasa perusahaan baik untuk sistem, konsultan dan segala macam yang menunjang operasional dari perusahaan Bapak Ibu. Lumayan besar, 9,3%. Meskipun ada debat nih, profesi konsultan nih akan hidup terus apa enggak? Loh, pertanyaan kenapa? Mereka kan orang-orang pinter dan pasti dibutuhkan. Iya, tapi lawannya sekarang AI. Lawannya ChatGPT, Copilot, Meta AI dan segala macam. Bisa enggak nanti konsultannya bisa bersaing? Ya? Karena yang dulu mungkin harus hire big name di konsultan, sekarang tinggal kita langganan Copilot aja deh. Langganan Copilot, terus kalau ada apa-apa, suruh Copilot yang jawab. Ya, kita nggak usah hire perusahaan, nggak usah hire orang, ya, nggak usah ribut sama orang karena konsultan kan biasanya ya suka punya ide sendiri. Ini kan hubungan sama mesin. Ya udah kita percaya aja. Kalau nggak percaya ya udah dia nggak akan sakit hati kok si Copilotnya misalnya. Nah jadi di sini kita lihat jasa perusahaan juga akan jadi besar. Nah ini beberapa sektor yang barangkali perlu Bapak Ibu perhatikan ya untuk diversifikasi bisnis dalam masa yang memang penuh ketidakpastian dan relatif memang challenging. Kalau ini tadi sudah saya singgung ya betapa pentingnya investasi sekarang. Jadi kalau konsumsi memang paling besar. Tapi Bapak Ibu jangan lupa kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tidak cukup hanya dengan so-called penjaga daya beli. Ya, meskipun kita lihat ya, bahkan pemerintah selevel Singapura pun, Singapura itu kan the only high income economy di Asia Tenggara. Ya, kita anggap negara kaya. Ya, tapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa saya lupa ya berapa bulan yang lalu Prime Minister Lawrence Wong mengumumkan every Singapore citizen akan ditransfer ke rekeningnya masing-masing karena mereka mungkin udah punya sistem yang sangat bagus. Kalau nggak salah 3,000 Sing dollar. Ya, untuk apa? Ini berlaku untuk semua, regardless dia orang yang kaya atau yang enggak. Untuk boosting the consumption. Ya, jadi ini cara yang memang sifatnya darurat. Ya, tapi nggak bisa kita kemudian niru. Ya kalau itu kita kasih aja ke seluruh Indonesia. Jangan lupa Singapura citizennya cuma 5 juta, kita 300 juta. Ya, jadi kita nggak bisa meniru itu. Berarti cara kita adalah melalui investasi. Ya. Investasi dalam pengertian kita dorong investasi supaya investasi itu menciptakan lapangan kerja menciptakan income itu yang dipakai untuk konsumsi. Ya, nah ini saya lanjutkan di sini kalau gitu. Nah ini inflasi tadi, nah satu hal aja mengenai inflasi. Kalau Bapak Ibu mulai tanya-tanya lagi, katanya inflasi rendah, kok beras kayaknya agak susah. Nah ngelihat jawabannya di sini. Ini data inflasi yang per 1 Oktober, jadi data yang benar-benar September. Inflasi umum yang diumumkan, Bapak Ibu ngelihat 2,65, no problem, di bawah 3%, stabil, ya relatif rendah, stabil. Bapak Ibu happy kan? Tapi coba lihat breakdown-nya ke dalam. Nah, ternyata ada ini, makanan, minuman, tembakau, di mana beras ada di sini tentunya, 5%. Jadi inflasi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita adalah inflasi yang 5%. Ya. Karena itu menyangkut beras. Makanya ada isu kok beras tidak semudah dan tidak semurah yang dibayangkan. Ya. Karena kita jangan hanya melihat 2,65-nya, tapi lihat 5%-nya. Dan dia punya andil inflasi yang paling besar, dari 2,65 dia inflasinya, andilnya 1,43. The rest relatif kecil ya, bahkan deflasi di transportasi, informasi. Nah ini saya agak kurang paham nih, perawatan pribadi dan jasa lainnya ini rada tinggi ya. Saya nggak tahu nih bentuknya apa nih, 9,59% dan lumayan kontribusinya. Tapi ya despite ini semua, yang harus diperhatikan adalah ini terus terang, makanan, minuman, dan tembakau. Yang pasti bukan dari tembakaunya, bukan dari minumannya, ini pasti dari makanannya dan makanan itu adalah beras. Ya, jadi politik di Indonesia
adalah politik mengenai inflasi dan terutama adalah beras. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena saya sekarang di Jepang, saya juga tahu beras itu sama pentingnya di Jepang dan sama dengan di Indonesia. Artinya beras itu juga komoditi politik di Jepang, karena orang Jepang ternyata makan berasnya sama banyaknya sama kita. Ya. Nah, tapi bedanya satu, meskipun inflasi tentunya akan jadi isu, tapi daya beli di sana sudah cukup kuat. Ya, sehingga ketika ada isu harga beras naik, meskipun orang itu ribut, tapi ya paling tidak kenaikannya waktu itu kalau nggak salah 1.000 yen. Bapak Ibu tahu ya 1.000 yen itu 110.000 rupiah. Mereka bisa nerima meskipun habis itu Menteri Pertanian juga harus mundur gitu ya. Karena dianggap tidak bisa menjaga kestabilan harga beras. Ya. Jadi intinya yang harus dijaga ya kalau kita bicara kestabilan politik ekonomi itu dua, beras dan BBM. Ya, jadi terus terang kadang-kadang concern juga ketika baca berita teman-teman kemarin juga, wah sekarang dapat BBM tuh itu antrinya panjang banget ya. Di yang swasta nggak ada, di Pertamina ngantri semua karena yang dari swasta pada pindah ke Pertamina. Ya, jadi ini yang barangkali pemerintah harus benar-benar perhatikan. Ya, di luar segala macam proyek-proyek penting, beras dan BBM harus dipastikan keberadaannya dan affordability-nya. Ya. Nah, neraca perdagangan saya lewat saja. Neraca jasa mungkin ini hanya untuk pengetahuan Bapak Ibu bahwa kita itu biang kerok dari defisit di apa istilahnya balance of payment, neraca pembayaran itu ada di neraca jasa khususnya ini jasa perkapalan, freight. Nah ini juga barangkali bisa jadi perhatian Bapak Ibu ya yang mungkin bidang usahanya terkait ini. Bagaimana caranya supaya defisit misalnya 2024 yang sebesar ini bisa dikecilkan lah gitu. Karena ini jauh lebih besar daripada yang lainnya ya. Nomor 2 ada jasa bisnis lainnya. Tapi yang concern saya adalah ini. Karena ini secara konsisten selalu menjadi penyebab defisit. Maksudnya jasa kapal tuh begini. Bapak Ibu misalnya eksportir. Katakan yang paling simpel, ekspor CPO atau ekspor batu bara ke negara lain. Ya, ke Asia atau kemana. Pakai kapal kan, nggak mungkin dibawa pakai barang lain kecuali kapal. Nah, ketika kita mengekspor dengan kapal yang tidak berbendera Indonesia, itu sebenarnya gain Indonesia dari transaksi itu kecil. Jadi ekspornya sekian, itu dikurangi dengan import dari pemakaian kapalnya, import dari freight-nya. Jadi istilahnya real margin-nya itu gak gede-gede amat. Ya. Itu yang membuat kok neraca perdagangan bagus terus, tapi neraca pembayaran termasuk jasa itu kecil. Ditambah tadi ketika bicara jasa digital, ya mau gak mau kita dikuasai oleh merek-merek dunia, itu bukan Indonesia saja ya, all over the world gitu. Nah jadi ini hanya sekedar informasi supaya Bapak Ibu sadar pentingnya menjaga balance ya. Nah ini apa yang harus dilakukan? Ini udah saya highlight warna kuning. Pertama mempercepat sektor produktif ya, membuka sektor produktif melalui reformasi birokrasi dan peningkatan human capital. Kita perlu FDI lebih banyak di sektor produktif. Kedua, belanja harus dialihkan dari yang sifatnya rutin menuju yang capital formation. Bisa dalam bentuk infrastruktur, digitalisasi atau R&D. Yang ketiga, ini penting, investasi berkualitas. Maksudnya investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja lah, gampangnya begitu ya. Karena investasi ya investasi pasti bisa memberikan return yang besar. Tapi buat negara tidak cukup hanya return dalam pengertian value of money, tapi return dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Ya, jadi kita harus berubah dari capital deepening ke capital augmenting. Contoh sektornya teknologi, SDM maupun sektor logistik. Dan fiskal APBN tugasnya apa? Stabilizer. Monetary policy BI, anchor of expectation, dan sektor real itu sebagai driver of productivity. Ya, jadi stabilitas fiskal itu penting. Arah kebijakan moneter juga penting karena untuk menjaga ekspektasi orang jadi tahu apa yang harus dilakukan. Tapi yang paling ketiga, yang paling penting, ada nggak realisasi dari berbagai kebijakan tersebut, yaitu dalam bentuk investasi, dalam bentuk keberadaan sektor real itu, terutama di sektor manufaktur. Ya. Oke, jadi mohon maaf waktunya kelewat, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan, ya
tentunya kita tidak harus optimisme yang berlebihan, tapi tetap coba ditimbulkan rasa optimis karena bagaimanapun ya setiap pemerintah itu tidak mau punya legacy yang buruk. Ya, jadi meskipun ini tahun pertama, saya yakin memasuki tahun kedua, tahun anggaran 2026, mudah-mudahan arahnya adalah tetap mengedepankan stabilitas sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan harapannya kesejahteraan masyarakat yang juga lebih baik. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Bambang. Saya langsung ke Bu Lili saja Bu untuk presentanya, silakan. Bapak Ibu selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya izin berdiri supaya ngelihat angka-angkanya lebih jelas. Jadi perkenalkan saya Lilis dan saya mewakili PT Batavia Prosperindo Asset Management yang merupakan perusahaan manajer investasi dan salah satu mitra dari Bank Permata untuk berbagai produk investasi khususnya reksadana. Jadi saya selalu senang kalau harus berdampingan dengan Pak Bambang karena Pak Bambang tuh selalu bisa 360 derajat. Udah dikelilingin dulu semuanya. Jadi saya tinggal ngisi-ngisi yang belum lengkap aja. Ya, jadi mungkin nanti 20 menit ke depan saya akan coba berbagi informasi dengan Bapak dan Ibu sekalian dan perbolehkan saya untuk menggunakan agenda sebagai berikut. Ya, jadi saya akan mulai dengan tidak terlalu detail tapi hanya highlights dari kondisi makro saja globalnya di luar Indonesia apa sih yang lagi kejadian. Kemudian nanti kita mengerucut ke kondisi makro indikator Indonesia. Untuk kita lebih lihat kira-kira di Indonesianya sendiri seperti apa inflasinya, suku bunga, stabilitas rupiah dan sebagainya. Tujuannya kita melihat di luar Indonesia seperti apa dan sedikit banyak itu akan mempunyai dampak ke Indonesia. Baru kemudian kita lihat terus dengan gabungan yang terjadi di Indonesia dan di luar Indonesia. Kira-kira dampaknya akan seperti apa ke pasar investasi yang mungkin paling relevan untuk portofolio Bapak dan Ibu. Misalnya pasar obligasi dan pasar saham. Saya rasa mungkin di luar deposito 2 pasar investasi itu adalah yang paling relevan untuk portofolio Bapak dan Ibu sekarang. Nah kemudian kita tutup dengan strategi berinvestasi kira-kira dengan kondisi yang ada, strategi investasi apa yang bisa dipertimbangkan untuk hari ini dan di masa mendatang. Jadi nanti mungkin ada 1-2 angka yang mungkin mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang, itu tidak akan saya bahas terlalu dalam. Tapi hanya untuk menyambungkan kira-kira keseluruhannya apa relevansinya untuk kita. Kalau kita bicara kondisi di luar Indonesia, tentu banyak tadi yang seperti kita sampaikan. Ada urusan di Amerika, di Cina, di India, perang dan sebagainya. Tapi karena kita fokusnya nantinya itu adalah ke investasi, pasar obligasi seperti apa, pasar saham seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kita lebih ambil angle yang paling relevan untuk kita bahas yaitu kondisi di Amerika. Nah kalau kita bicara kondisi di Amerika, ini saya mulai dengan FOMC. Ini adalah rapat kayak gubernur central bank kita. Jadi ini adalah rapat yang diadakan oleh Bank Sentral Amerika, the Fed, untuk menentukan arahan suku bunga mereka ke depannya seperti apa. Jadi angka-angka yang Bapak dan Ibu lihat di sini, baik itu GDP, ini bisa nggak ya? Nah, baik itu GDP, unemployment ataupun inflation, ini bukan angka apa adanya, tapi ini adalah angka yang mereka gunakan ketika mereka rapat. Jadi mereka ngitung ini kira-kira inflasi akan seperti ini, unemployment akan seperti ini, GDP kelihatannya arahnya akan seperti ini. Jadi bukan fokusnya di angka persisnya, tapi di arahnya naik atau turun. Nah, di angka-angka yang mereka pakai di meeting yang terakhir, itu mereka melihat GDP itu walaupun dibilang Amerika slowdown dan sebagainya masih cukup kuat angkanya itu. Dan kedepannya di 2026 kelihatannya malah meningkat dibandingkan 2025. Ini angka yang dipakai oleh Fed ya. Kemudian unemployment. Nah, unemployment ini agak meninggi tapi sesudah itu lumayan mendatar di 2026. Inflation ini yang kelihatannya sejak bulan Juni ini meninggi dan masih akan terus meninggi kelihatannya sampai akhir tahun. Jadi di mata Fed sekarang ini resiko yang terbesar adalah inflasinya akan terus naik tapi perekonomian juga masih cukup kuat.
Yang mereka lebih khawatirkan ini adalah unemployment-nya. Jadi keputusannya Fed sampai saat ini adalah mereka kan sudah turunkan kemarin 1/4%. Jadi 4 sampai 4,25 kan ya. Jadi 4 sampai 4,25. Nah kelihatannya sampai akhir tahun mereka masih akan memangkas 2 kali lagi. Di bulan Oktober dan Desember. Berarti akan dipangkas kurang lebih 0,5% lagi. Kemudian di tahun 2026 mereka bilang kelihatannya mereka akan memangkas mungkin hanya 1 kali. Berarti 0,25. Kemudian disambung di tahun 2027-nya juga kurang lebih 0,25. Artinya dari posisi kita sekarang menuju 2027 sampai 2027 lah ya. Sampai 2027 itu Fed rate, suku bunga Fed itu akan dipangkas 1%. Setengah di tahun ini, sisanya 1/4 di tahun depan, 1/4 di tahun 2027. Itu berdasarkan statement dan indikasi dari Fed di rapat yang terakhir. Tapi saya mau coba bandingkan dengan angka-angka yang kemudian juga dianalisa sendiri, dihitung sendiri dan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas. Ini salah satunya yang kami pakai di sini adalah Morgan Stanley. Morgan Stanley sendiri melihat, ini yang kuning, ini Amerika. Ini adalah pertumbuhan ekonomi Amerika. Yang mana mereka melihat sampai 2026 itu masih akan terus turun. Dibandingkan dengan kawasan Eropa, ini yang biru, dan yang hijau ini UK. Jadi posisinya bahkan Amerika bisa di bawah pertumbuhan ekonominya UK dan Euro area. Ini yang dilihat dari ini ya perusahaan-perusahaan sekuritas. Jadi bukan dari Fed. Jadi mereka melihat kelihatannya ada kemungkinan sebetulnya di luar 0,5% yang akan dipotong di tahun ini, Fed bisa tahun depan masih memangkas suku bunganya lebih besar. Mungkin masih bisa memangkas 0,5 sampai 0,75. Yang mana view itu juga yang view kami yang kami percaya juga. Kelihatannya Fed masih akan menurunkan lebih dari 0,25% tahun depan menurut kami. Kenapa ini menjadi penting nanti saya akan sambungkan ketika kita membicarakan kebijakan mengenai suku bunga di Indonesia. Ini kita karena nggak bisa lepas dari Fed. Suku bunga Indonesia pasti sedikit banyak arahannya akan mengikuti arahan dari Fed. Fed naik, suku bunga Indonesia pun kecenderungannya bisa ikut naik. Turun pun demikian, kita kecenderungannya akan mengikuti. Hanya magnitude-nya saja, berapa besarnya yang mungkin beda. Amerika turunin 1, mungkin kita turunin setengah. Gitu. Dia turuninnya mungkin bulan depan, kita bisa duluan atau kita bisa 1 bulan sesudahnya. Jadi pembedanya itu hanya di magnitude dan kapannya. Tapi arahnya seharusnya itu cukup seragam. Jadi kalau kita bicara Fed arahnya masih bisa dipangkas, itu pun akan membuka ruang untuk Bank Indonesia untuk masih bisa memangkas suku bunganya juga dari posisi yang sekarang. Nah kemudian kita pindah ke yang mungkin Bapak dan Ibu lagi banyak didengar berita sekarang, US government shutdown. Jadi mungkin saya nggak usah terlalu detail penyebabnya apa, tapi intinya tidak ada kesepakatan antara pemerintah dengan Senat untuk masalah proposal pembiayaan yang mereka submit, gitu ya, yang pemerintah submit. Jadi Kongres itu kan harus menentukan pembiayaan untuk berbagai departemen pemerintah, yang mana karena mereka belum selesai menghitung, mereka minta perpanjangan sementara lah untuk pembiayaan ini, yang mana tidak disepakati. Nggak di-approve sehingga mulai 1 Oktober kemarin US government shutdown. Ada sedikit ketakutan atau kekhawatiran lah bahwa dengan US government shutdown ini GDP-nya makin turun di Amerika. Nah kalau kita lihat secara historis government shutdown ini bukan pertama kali. Di masa Reagan pernah terjadi, Clinton pernah terjadi, Obama pernah terjadi, dan yang paling lama memang waktu di Trump tahun 2018. Itu 35 hari shutdown-nya. Ini kita kan berarti baru 7 hari ya, karena mulai di 1 Oktober. Jadi 6-7 hari, baru 6-7 hari. Dan kalau kita lihat secara historis, apa benar ngeganggu GDP? Nah ini kalau kita lihat dari shutdown yang sebelumnya, per minggu itu kurang lebih dampaknya minus 0,1 sampai 0,2%. 10 sampai 20 basis point. Yang mana karena shutdown-nya rata-rata hanya hitungan hari,
begitu government-nya buka lagi dalam kurun waktu 1-2 bulan biasanya langsung terkecap. Jadi sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan, tentunya tergantung berapa lama shutdown-nya. Tapi kalau kita bicara angka agar Bapak dan Ibu ada konteks, per hari itu mungkin ada sekitar 700.000 sampai 750.000 karyawan pemerintah di Amerika yang harus dirumahkan. Dan itu kurang lebih jumlah kompensasinya itu kurang lebih 400 juta dolar. Berarti sekitar berapa itu? 6,6 triliun itu per hari. Berarti makin panjang, makin banyak karyawan pemerintah yang tidak terkompensasikan. Yang mana itu berarti uang yang yang seharusnya bisa di tangan mereka dan mereka bisa spend, itu mereka tidak spend kan, karena mereka tidak terima upah. Nah itu yang kenapa dapat hitungan yang ini, 0,1 sampai 0,2% per minggu terjadi penurunan pertumbuhan, dampak ke pertumbuhan perekonomian apabila shutdown ini tidak cepat kembali dibuka. Jadi kita tinggalkan ya Bapak dan Ibu ya yang Amerika, saya sekarang mau membahas lebih ke yang domestik. Ini juga angkanya padat banget, rame banget, kita nggak usah bahas satu persatu. Intinya saja bahwa ini adalah anggaran pemerintah yang sudah digunakan 8 bulan pertama. Intinya defisitnya melebar. Kenapa defisitnya melebar? Karena pendapatan ya dari pajak dan sebagainya tidak terlalu baik. Sementara dari sisi spendingnya walaupun semester pertama itu agak lambat, tapi terjadi peningkatan yang lumayan tinggi di bulan Agustus. Jadi contohnya ini gitu ya, apa namanya nih kelihatan kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu, setiap kali memang di kuartal 4 itu kuartal yang akan paling cepat government spendingnya. Jadi di kuartal 4 tahun 2025 ini kita pun akan melihat pattern yang sama dan kalau kita lihat bulanannya itu sudah mulai terjadi di bulan Agustus. Nah ini contohnya kita juga melihat transfer dana dari pusat ke daerah itu meningkat banyak walaupun ketika kita matchingkan di bulan Agustus walaupun transfer ke daerahnya banyak, daerah belum sempat membelanjakan. Karena ketika kita matchingkan ini angka deposito di bank-bank daerah oleh pemerintah daerah itu meningkat. Jadi minimal tapi dari pusat ke daerah itu udah ditransfer tinggal dibelanjakan saja nanti di daerah. Jadi ini indikator-indikator yang kita pakai untuk melihat perbelanjaan negara, belanja negara ini beneran meningkat atau enggak di kuartal 4. Yang mana itu akan sangat membantu perhitungan GDP kita untuk tahun ini pada akhirnya. Nah ini social spending juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dan yang terakhir ini MBG. Ini data yang MBG ini juga sama. Posisinya terakhir di 8 September sudah hampir 8.000 dapur dan itu ditargetkan sampai akhir tahun itu akan mencapai, ini Bapak dan Ibu, mana ini, 25.000 central kitchen. Jadi akan 3 kali lipat dari angka ini. Padahal kita tinggal sisa 3 bulan lagi. Nah sehingga sampai akhir tahun ditargetkan, dihitung-hitung kelihatannya untuk MBG akan terpakai 76 triliun. Dari yang dianggarkan itu lebih dari 100 triliun. Jadi memang tidak akan terpakai penuh. Tapi akselerasinya itu kita akan terasa di kuartal 4 ini. Nah itu kalau kita bicara apa yang sudah berjalan sekarang dan kelihatannya akan dihabiskan sampai akhir tahun. Bagaimana dengan tahun 2026? 2026 baru ketok palu, anggaran pemerintahnya juga sudah ketok palu. Ini asumsi yang digunakan. Di mana ditargetkan untuk 2026 pertumbuhan GDP ada peningkatan ke 5,4%. Kemudian untuk inflasi relatif akan stabil di 2,5%. Rupiah relatif stabil. Dan saya rasa yang lainnya ini nggak usah tapi lebih ke sini. Dan kalau kita lihat angkanya itu di sini ada pelebaran defisit. Ya, ketika yang dipropos itu 2,48% budget defisit, yang di-approve akhirnya 2,68. Secara pendapatan antara yang dipropos sama yang di-approve tidak bergeser banyak, tapi ada penambahan spending. Ini mungkin perbandingannya. Bapak dan Ibu saya nggak akan satu persatu ya. Nah ini bisa dilihat memang
Untuk porsi yang MBG masih akan besar. Ini juga pecahannya, kalau Bapak dan Ibu memang mau ambil fotonya boleh. Saya nggak bahas satu persatu. Nah, itu kalau kita bicara APBN. Ini mungkin yang lebih relevan untuk kita gunakan Bapak dan Ibu kalau kita mau membahas pasar saham ataupun pasar obligasi. Jadi ini adalah satu tabel asumsi untuk makro indikator yang kita gunakan dari view-nya kami, dari Batavia. Jadi Bapak dan Ibu mungkin, mohon maaf, fokus utamanya di 2 kolom terakhir. 2025 ekspektasi, karena kita belum selesai 2025. Dan kolom terakhir adalah 2026 ekspektasi, itu target 2026. Nah, kita bisa lihat di sini, kita mulai dengan misalnya GDP. Kita melihat mungkin 2025 ini full year GDP akan di 4,8 sampai 5%. Tahun depan 2026 kita lihat akan ada peningkatan antara 5 sampai 5,2%. Jadi ada perbaikan pertumbuhan di situ. Semoga ini bisa tercapai kalau semua program-program, terutama program pemerintah, itu bisa dieksekusi dengan baik. Kemudian kita lihat inflasi. Inflasi sementara ini 2 sampai 2,5%, memang angkanya tadi 2,65, tapi relatif itu masih manageable, masih di bawah 3%. Dan di 2026 kita melihat angkanya juga akan masih di bawah 3%. Nah, kalau kita lihat inflasinya segini, kemudian suku bunga kita masih di 4,75, nah disinilah kita bilang masih ada ruang untuk Bank Indonesia bisa memangkas suku bunga lagi. Apalagi kalau Fed-nya memang akan turunkan. Ada yang sempat nanya ke kami gitu ya. Kenapa sekarang Bank Indonesia sedikit lebih berani menurunkan suku bunga? Kalau dulu Fed turunin dulu, baru Bank Indonesia turunin. Kok tahun ini aja Bank Indonesia udah turun 1,25%. Sementara Fed baru turunin sekali 0,25. Sebetulnya iya dan tidak. Kalau Bapak dan Ibu ingat, tahun 2024 September sampai Desember, Fed itu secara agresif menurunkan suku bunga. 1% waktu itu dia turunkan. Nah 2024 Bank Indonesia lakukan apa? Mereka pernah menurunkan bunga 1 kali di bulan September 0,25%. Tapi itu pun karena sebelumnya di bulan Maret mereka naikkan 1 kali. Jadi sebetulnya di bulan Maret 2024 mereka naikkan dulu 1 kali 0,25. Di bulan Septembernya dia turunkan, berarti net-net 0. Bank Indonesia tahun 2024. Fed-nya turunkan 1% dari bulan September sampai Desember 2024. Jadi kita masih kasar ngomongnya kita masih ketinggalan 1%. Nah di tahun 2025 ini sejak awal tahun sampai September kemarin Bank Indonesia menurunkan 1,25. Fed turunkan 0,25. Jadi sebetulnya magnitude-nya sama. Yang diturunkan Bank Indonesia dan Fed sejak periode awal 2024 sampai sekarang. Nah jadi ke depannya kalau Fed menurunkan dan inflasi kita relatif terjaga dan rupiah kita relatif stabil, Bank Indonesia kecenderungannya akan menurunkan suku bunga lagi. Kita cantumkan di sini tahun 2025 kita sekarang di 4,75, masih ada ruang Bank Indonesia menurunkan sekali lagi ke sekitar 4,5. Tahun depan kalau Fed menurunkan 1 atau 2 kali, Bank Indonesia bisa menurunkan lagi ke sekitar 4,25. Tentu enggak kartu mati pasti akan seperti ini yang tadi. Itu antara Fed nuruninnya berapa banyak, kemudian kita punya inflasi seperti apa, dan faktor ketiga rupiah kita stabil atau tidak. Karena kalau perbedaan suku bunga Fed sama rupiah terlalu dekat, tidak ada insentif yang cukup untuk orang pegang rupiah. Asing pun yang investasi di Indonesia mereka bilang pegang IDR aset sekian bunganya. Pegang US aset selisih bunganya gak seberapa, udahlah saya balik ke US aja. Nah itu di situ bisa menimbulkan rupiah kita weakening. Jadi 3 faktor itu harus terjadi, inflasinya terjaga, stabilitas rupiahnya lumayan relatif terjaga, dan Fed menurunkan itu pasti akan membuat trigger untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga lagi. Jadi kita lihat di sini GDP, suku bunga tadi kita sudah bahas. Current account masih relatif terjaga
di bawah 1%. Current account defisitnya, rupiah relatif stabil, kita pakai 15.2 sampai 16.000 untuk tahun depan. Sementara tahun ini masih 15.8 sampai 16.6. Dan dengan indikator ini kita bisa membahas kira-kira pasar saham seperti apa, pasar obligasi seperti apa. Jadi saya langsung masuk ke obligasi dan saham ya Bapak dan Ibu, karena waktu saya di sini sudah tinggal setengah menit lagi. Pasar obligasi. Mungkin kita nggak usah lihat ini, Bapak dan Ibu bisa foto, nanti bisa dibaca satu persatu. Tapi kalau kita bicara instrumen obligasi, tadi kan kita ngebahas indikator makroekonomi negara kita. Dibutuhkan hal yang berbeda untuk seorang investor obligasi dibandingkan investor saham. Kalau kita bicara instrumen obligasi, cukup dengan stabilitas makroekonomi yang tadi kita bahas, suku bunga, mata uang, apalagi inflasi, GDP lumayan oke, stabil aja, itu sudah cukup untuk membuat instrumen obligasi perform. Ada faktor yang penting yang perlu dilihat, dua kalau obligasi, satu suku bunga, yang kedua rupiah. Satu suku bunga, kita tahu kalau suku bunga naik, obligasi itu cenderung harganya turun. Kalau suku bunga turun, harga obligasi cenderung naik. Tadi kita sudah bahas suku bunga sampai akhir tahun ini dan berlanjut ke 2026, kecenderungannya akan turun. Artinya dari suku bunga saja, harga obligasi seharusnya masih ada room untuk naik. Itu dari suku bunga. Yang kedua tadi kita bilang rupiah. Kalau rupiahnya stabil, apalagi menguat, ini akan menjadi katalis tambahan untuk membuat obligasi semakin semarak. Tadi kita bilang rupiah relatif stabil. Nah sehingga ini gabungan dua ini akan membuat pasar obligasi masih kondusif untuk kedepannya. Dan Fed rate pun tadi kita bilang akan menurun. Jadi thesis untuk membuat pasar obligasi, instrumen obligasi kita itu masih naik, itu masih ada. Tinggal masalahnya obligasi yang mana, tenor yang berapa. Kan tenornya ada yang setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10, 20, 30 tahun. Pada saat ini kalau dari strategi kami masih lebih suka yang 5 dan 10 tahun. Kenapa? Kondisi kita sekarang itu suku bunga sudah pasti, suku bunga arahnya kelihatan akan dipangkas, mata uang relatif stabil, liquidity sedang banyak, dan pihak-pihak yang masuk ke pasar obligasi ada yang asing memang, tapi sebagian besar domestik. Dan kalau kita bicara domestik itu didominasi oleh bank. Bank saat ini dan udah sekian tahun lebih suka untuk main di tenor yang di bawah 5 tahun. Dan kalau asing itu 5 sampai 10. Terutama asing sendiri melihat globally banyak uncertainty. Jadi mereka tidak mau masuk ke komit ke tenor-tenor yang terlalu panjang. Jadi kami sarankan untuk Bapak dan Ibu yang memang secara risk appetite-nya cocok untuk masuk ke obligasi, masih bisa consider instrumen obligasi untuk di portfolio masing-masing. Kalau secara taktikal mungkin yang lebih bisa diperhatikan yang tenor 5 sampai 10 tahun. Itu untuk obligasi. Kalau untuk saham, nah kalau untuk obligasi cukup stability of an economy itu untuk membuat obligasi itu perform. Kalau untuk saham stabil aja nggak cukup. Kalau untuk saham mereka perlu melihat growth. Kalau mau inflasinya stabil, mata uangnya stabil, apa-apanya stabil tapi GDP-nya adem-adem aja. Nggak ada pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat yang membuat perusahaan tuh di berbagai sektor bilang wah ini oke banget. Bisnis jalan banget sehingga saya mau bikin pabrik baru. Saya mau bikin produk baru. Saya udah bisa, nih daya belinya bagus, saya bisa naikkan harga sehingga margin saya improve. Artinya profitability saya akan naik. Itu semua engine-nya itu apa? Itu growth. Kalau nggak ada growth yang cukup, pasar saham juga akan adem-adem aja. Nah kalau kita lihat tadi gambarannya, secara keseluruhan makronya stabil. GDP-nya seperti apa? Kedepannya kayaknya ada perbaikan. Di kuartal 4 ada perbaikan, di 2026 ada perbaikan. Tapi kalau dibilang ekstra masif kayaknya belum. Dan butuh pembuktian bahwa memang betul aktivitas perekonomian yang bisa mendorong GDP-nya naik ini beneran ada. Tadi saya sempat ngintip di slide-nya Pak Bambang.
konsumsi rumah tangga 55% dan itu mendukung 4,9% dari GDP dan sebagainya gitu ya. Ada satu yang merah tadi rapotnya, itu government spending. Memang semester pertama itu government spendingnya rendah sekali. Makanya GDP kita pun agak terpuruk di kuartal 1 itu. Jadi butuh betul-betul government itu spend, secara APBN sudah dialokasikan dan kalau itu betul-betul di spend secara benar, secara efektif, itu pasti akan mampu untuk mendongkrak perekonomian. Nah, apakah artinya pasar saham akan bagus? Pasti bagus semua dan saya harus garis bawahi. Yang sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat, 8.100 dan sebagainya, itu didominasinya oleh saham-saham seperti apa? Saham-saham konglomerasi. Berbeda sekali dengan misalnya kalau Bapak dan Ibu lihat beberapa tahun yang lalu. Oh yang menggerakkan dulu itu LQ45, big caps dan sebagainya. Ini big capsnya banyak yang terpuruk, banyak yang kenaikan harga masif itu didapat lewat saham-saham konglomerasi. Apakah itu benar atau salah, baik atau tidak? Saya nggak bilang baik atau buruk, tapi berbeda. Nah kalau kita betul-betul melihat secara fundamental dari sisi government spending, mereka akan spendnya kemana? Harusnya kalau kami melihat sektor-sektor yang akan mendapatkan benefit dari government spending yang diakselerasi di kuartal 4 dan 2026 nanti, itu adalah sektor-sektor yang consumer, infrastruktur khususnya telecommunication, healthcare. Karena itu area-area yang akan di-touch lewat government spending. Gitu, termasuk salah satunya MBG. Itu dampaknya ke consumer. Gitu, consumer. Jadi apakah berarti kita melihat saham-saham konglo tidak akan naik lagi? Enggak juga. Tapi driver yang membuat kenaikan saham-saham konglo itu berbeda. Korelasinya enggak sama yang tadi kita jelaskan. Kita jelaskan melalui itu tadi ya, GDP, kemudian alokasi dari pemerintah akan di mana, sehingga itu sesuatu yang kita bisa hitung. Kira-kira sektor mana yang akan mendapatkan benefit. Jadi kita cantumkan di sini bahwa secara keseluruhan outlook di pasar saham kita oke, cukup optimis. Kita fokusnya masih tetap di big cap. Secara sektoral kita fokuskan di consumer, telecommunication. Ini telecommunication ini di bawah infrastruktur kalau di bursa. Kemudian healthcare. Karena ini yang mendapatkan benefit dari government spending. Kemudian secara selektif saham-saham perbankan ada 1-2 kami pun bisa melihat ada opportunity. Lebih terbantunya karena suku bunga cenderung bisa masih dipangkas sehingga itu akan ada margin expansion di sisi mereka. Tapi secara selektif karena nggak semua profil saham bank itu sama opportunity-nya. Jadi itu Bapak dan Ibu kalau untuk pasar obligasi dan saham sebagai penutup saya hanya mau merangkum bahwa kita tadi sudah bahas bahwa secara global tadi pertanyaan pembuka dari Sumi juga pertanyaannya mengenai ini kondisinya lagi banyak seperti ini pemberitaan banyak dan sebagainya kira-kira akan seperti apa. Jadi ini kita coba rangkumkan bahwa secara global global growth akan lower tadi Pak Bambang sudah sempat tunjukkan chartnya juga. Untuk khusus US kita harus terus cermati GDP-nya akan seperti apa, inflasi, suku bunganya akan seperti apa, dan terobosan saya panggilnya, terobosan dari Trump ke depannya apa lagi. Kemarin ini tarif, terus immigration law, nggak tahu apa lagi ke depannya ya. Jadi kita hidup kita jadi lebih menarik lah dengan adanya Trump di Amerika ini. Terus dinamika tarif karena ini belum selesai. Apapun yang diketok bisa dirubah, apapun yang diketok bisa dinaikin, bisa diturunin, bisa dipilih-pilih mana yang kena tarif, mana yang enggak. Sehingga dinamikanya itu terus bergerak dan continued tension, geopolitical maupun trade ini akan terus berlanjut. Ini di konteks global. Di domestik, indikator makro kita stabil, GDP will start to improve. Dampak dari tarif ada enggak? Ada, tapi kita sedikit beruntung karena dari GDP kita hanya 20% itu ke ekspor. Dan tadi Pak Bambang juga sempat singgung yang paling besar itu ke Cina, bukan ke Amerika. Ke Amerika itu kurang lebih 10% ya Pak Bambang ya, 10%. Dan dengan tarif yang sudah diberikan ke kita 19% harusnya kita cukup kompetitif. Jadi dampaknya harusnya tidak terlalu terasa. Dan jangan lupa ekspor kita itu mayoritas komoditas. Jadi komoditi itu lebih tergantung dari supply and demand. Jadi nggak terlalu terkena impact dari tarif ini.
Dan yang terpenting adalah pada saat ini kebijakan-kebijakan dari pemerintah, program-program pemerintah, dan bukan cuma on paper aja, eksekusinya. Eksekusinya efektif, angkanya bisa terlihat ada kenaikan yang cukup eksponensial. Tapi kalau enggak, ya cuman jadi rencana-rencana dan inspirasi aja. Enggak akan menggerakkan GDP. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan dari bulan ke bulan, dari kuartal ke kuartal. Apakah angka-angka yang tadi kami sajikan untuk Bapak dan Ibu bisa on track atau bahkan bisa lebih baik. Nah, gabungan ini semua yang pasti ngeling balik ke pertanyaan Sumi yang tadi akan penuh dengan news flows. Itu yang namanya perputaran berita sekarang makin hari makin cepat. Kalau dulu ada satu berita, wah impactnya bisa sekian lama, kita keburu ngitung dulu, analisa dulu segala macam. Kalau sekarang news flows bisa datang dari mana aja dan perputarannya ini cepat. Jadi kalau kita sadari itu semua, artinya volatilitas di pasar investasi kita akan terus tinggi. Dan di balik volatilitas itu pasti ada resiko, tapi ada opportunity juga. Kapan kita tahu instrumen mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita beli? Menurut kami nggak ada tuh satu momen pun Bapak dan Ibu bisa tembak di satu instrumen. Lupakan ya obligasi, semua masuk ke saham. Geser 2 bulan, lupakan saham, semuanya taruh di obligasi. Keluar semua, masukin ke emas. Itu bisa aja Bapak dan Ibu kalau pas hoki benar. Dan mendapatkan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain yang dibagi-bagi kekayaannya. Tapi yang paling kami sarankan itu mutlak harus ini. Ini memang bosan banget sih kata-kata ini, diversifikasi. Tapi like it or not saya harus mengingatkan kembali. Makin uncertainty-nya tinggi, makin harus Bapak dan Ibu diversifikasi. Diversifikasinya itu di berapa kelas aset terserah, minimum 2. Minimum di 2 kelas aset dan 2 kelas aset yang Bapak dan Ibu pilih sifatnya harus berbeda. Jadi dia harus saling bisa offset secara resiko. Jangan beli yang gerakannya sama, naik-naik, turun-turun, jebol dua-duanya gitu ya. Jadi minimum 2. Dan jangan lupa harus ada porsi yang liquid untuk sewaktu-waktu ketika berita bergeser Bapak dan Ibu punya amunisi untuk masuk di instrumen tertentu dan masuknya pun ke produk-produk tertentu yang agile kita bilang. Jadi mudah untuk Bapak dan Ibu masuk, rebalance, kadang mesti top up, kadang harus kurangi. Ini agility ini menjadi sangat key di kondisi seperti sekarang. Kami sendiri di Permata bekerja sama sudah cukup lama, jadi produk kita ada 11 sekarang ini, Rp7 dan 4 yang US dollar. Kelas asetnya juga macam-macam, dari yang pasar uang, pendapatan tetap, campuran saham di Indonesia, di luar Indonesia, global dan sebagainya, sektoral, ya kayak misalnya contohnya global tech itu sangat sektoral karena fokusnya di tech. Pilihannya macam-macam Bapak dan Ibu, jadi silahkan Bapak dan Ibu bicara dengan RM-nya masing-masing, risk profile-nya disesuaikan dan dilihat mana yang kira-kira cocok untuk menjadi bagian dari portfolio Bapak dan Ibu. Rasanya saya tutup di sini karena time is up, udah 10 menit yang lalu. Atas waktu dan kesempatan diberikan pada saya ucapkan terima kasih. Kita kasih tepuk tangannya untuk Ibu Lilis, terima kasih. Saya tadi mau potong juga nggak enak gitu ya. Karena masih banyak yang menyimak betul pemaparan tadi. Karena keterbatasan waktu, sebelum saya lempar ke floor untuk 2 penanya saja. Saya ingin tanyakan satu pertanyaan dulu ke Prof. Bambang dan juga Bu Lilis ya. Prof. Bambang, tadi data kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih 5,12%, inflasi juga masih terkendali. Tapi apakah angka ini cukup bisa membawa kita keluar dari yang namanya middle income trap ya? Atau kita butuh strategi atau terobosan untuk betul-betul pertumbuhan ekonomi ini bisa kita rasakan semua begitu, Prof? Ya. Kalau ingin menggunakan perhitungan untuk keluar dari middle income trap, targetnya tahun 2045, Indonesia Emas 2045. Dan mungkin saya perlu jelaskan sedikit kenapa 2045. Ya. Mungkin orang menyangka, supaya kita celebrate 100 years of independence dengan suatu achievement gemilang, yaitu kita naik kelas dari upper middle ke high income. Itu betul, kalau lihatnya dari sisi politik. Tapi yang lebih penting adalah ada sisi natural yang nggak bisa kita hindarkan, yaitu
meskipun saat ini kita menikmati yang namanya demographic dividend atau yang Bapak Ibu kenal sebagai bonus demografi, it won't last forever. Ya, actually demographic dividend kita will end around 2040, 2045. That means we will soon be aging population. Ya, nah sejarah di ekonomi dunia yang melihat kepada keberhasilan negara yang keluar dari middle income trap, terutama di Asia, Jepang dan Korea, mereka melakukannya ketika mereka sedang mengalami bonus demografi. Dan sehingga istilah gampangnya, mereka sudah kaya sebelum pensiun. Ya, jadi sudah jadi high income economy ketika penduduknya sudah aging. Makanya kalau hari ini ke Jepang, ke Korea, don't expect higher economic growth. Jepang itu susah payah untuk tumbuh 1% bahkan. Ya. Korea mungkin masih tumbuh 2%, 3%, tapi ya that's it, gak akan bisa lebih dari itu. Simply karena di Jepang, total fertility rate, jumlah anak per keluarga itu 1. Ya. Sedangkan Korea Selatan 0,8. Indonesia masih lumayan 2,2. Satu keluarga rata-rata anak di Indonesia 2,2 anak. Di Jepang 1 anak. Di Korea 0,8. China sudah di bawah 1 juga. Ya. Sedangkan yang surprising, tetangga kita di ASEAN, Thailand, suddenly dia aging very quickly. Ya. Jadi Thailand ini juga sama kita. Ketika kita harus nembus 14.000 US dollar per kapita sebagai syarat dari high income economy, kita hari ini masih 5.000. Jadi perlu 3 kali lipat naiknya. Thailand itu 7.000, perlu 2 kali lipat. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Sumi mengenai berapa pertumbuhan ekonomi dibutuhkan, kalau mau naik 3 kali lipat, hitungan kami waktu di Wapenas, kita memang perlu pertumbuhan 8%. Ya, 8% untuk waktu 20 tahun ke depan. Ya. Mungkin average-nya bisa sekitar 7, tapi harus kalau mau average 7, harus ada yang 8%. Dan itu yang barangkali kemudian memicu beberapa statement bahwa Pak Presiden ingin pertumbuhan 8%. Nah, pertanyaannya, bisa enggak itu terjadi? Nah, paling tidak ada satu pelajaran yang kita dapatkan selama 15 tahun terakhir perekonomian Indonesia, yaitu dengan mekanisme pengelolaan yang menekankan kepada stabilitas perekonomian, which is important. Kalau bicara stabilitas perekonomian itu 3, inflasi, kemudian exchange rate, dan satu lagi inflasi, exchange rate, fiscal deficit. Ya, jadi kita selalu menekankan yang 3 ini harus benar-benar dijaga. Ya, kalau inflasi ya tadi kalau bisa di bawah 3%. Fiscal deficit jangan lewat 3% dari GDP. Kalau exchange rate memang nggak ada patokan angkanya, tapi stabilisasi pergerakannya yang dijaga. Dengan mekanisme yang mengedepankan stabilitas, paling tidak kita bisa tumbuh 5%. Bagi saya itu modal. Jadi Indonesia itu kalau pakai metode menjaga stabilitas di atas agresivitas, itu berarti kita bisa 5%. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak pemerintah menemukan formula setelah kita punya 5% nih yang stabil, bagaimana menaikkannya? Nah otomatis itu memang harus ada breakthrough policy. Dan breakthrough policy itu satu kata kuncinya adalah productivity. Itu adalah success story dari Jepang dan Korea yang mau nggak mau harus kita replicate di sini. Bagaimana kita punya productivity yang terus meningkat, sehingga itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah kalau Anda tanya, loh sekarang produktivitas kayak apa? Produktivitas kita mohon maaf stagnan. Ya, produktivitas stagnan sehingga susah untuk di atas 5%. Menjaga 5% bisa, tapi di atas 5% kita perlu peningkatan produktivitas. Dan itu datangnya dari berbagai aspek. 1, kita harus lebih serius mengembangkan manufacturing. Yang kedua, kita harus lebih adaptif dan inovatif dalam sisi teknologi. Jadi intinya digitalisasi yang terjadi hari ini jangan Bapak Ibu hindari. Digital akan menjadi mainstream dari perekonomian ke depan. Jadi istilahnya lebih baik kita bergelut dengan digitalisasi daripada kita melarikan diri
dari digitalisasi. Jadi kalau bicara tadi peluang bisnis yang Bu Lilis sebut sebagai diversifikasi, salah satunya adopsi dari teknologi digital. In any case, ya tergantung bisnis Bapak Ibu, bagaimana caranya agar digital itu menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan Bapak Ibu yang nanti akan pengaruh kepada sektor dalam perekonomian Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Saya juga ada satu pertanyaan buat Bu Lilis sebelum nanti dua penanya akan kita kasih kesempatan. Bu Lilis, saat ini kan pasar keuangan sedang tidak pasti gitu. Posisi Indonesia ini masih menarik nggak sih bagi investor global dibandingkan misalnya sekarang kan semua bicara tentang Vietnam, bicara India, emerging power tadi gitu. Posisi Indonesia itu ada di mana sih? Masih seksi tidak sih buat investor global? Kalau kita bicara investasi itu kan mungkin secara garis besar kalau dari kacamata asing ya bisa dua macam. Bisa bentuknya portfolio investment, artinya dia masuk ke pasar keuangan. Entah itu masuk ke obligasi ataupun ke saham. Atau investasi dalam konteks masuk ke sektor real, foreign direct investment, FDI. Kalau kita bicara di pasar finansial dulu deh. Mungkin kalau sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau masuk ke obligasi, asing cuma ngelihat apakah indikator makroekonominya cukup stabil. Nah, dia lihat suku bunganya, ininya stabilitas rupiah ini tuh masih oke. Dan itu terbukti. Karena asing year to date, jadi dari awal tahun sampai terakhir ini, itu masih net inflow di obligasi itu 31 triliun. Memang di bulan September saja, sayangnya yang kemarin bekas demo itu sampai minggu ketiga September itu sempat outflow cukup banyak. Tapi di September minggu terakhir itu berbalik inflow lagi. Jadi total di bulan September itu minus 45 triliun dari pasar obligasi. Tapi net-net sepanjang 9 bulan 2025 ini asing di obligasi itu masih naik 31 triliun. Nah, saham karena membutuhkan yang tadi, growth tadi, asing belum melihat growth itu terjadi. Jadi buat mereka, ya sampai saya melihat aktivitas ekonominya betul-betul picking up dan GDP-nya terbukti mengalami peningkatan, saya kelihatannya akan wait and see dulu. Karena dananya mereka masih bisa investasikan di negara lain di mana GDP-nya lebih ada. Dan itu juga terlihat di pasar saham, mungkin Bapak dan Ibu kalau yang memonitor pasar saham, asing cukup konsisten keluar terus. Dan year to date itu asing sekitar 53 triliun, 57 triliun keluar dari pasar kita. Nah, kalau bicara tadi untuk foreign direct investment misalnya, Indonesia itu selalu dilihat sebagai negara yang mempunyai banyak potensi. They like the people dan seperti yang tadi Pak Bambang sudah jelaskan, demografi kita itu bonus banget. Ya, cukup muda, memang tidak akan muda terus, tapi cukup muda dan masih di usia yang produktif. Jadi ini merupakan satu bonus point dibandingkan beberapa negara Asia yang lain. Dan kita sudah terbukti sosial politiknya itu relatif stabil. Dan itu menjadi key karena kalau kita bicara foreign direct investment itu enggak seperti masuk ke pasar saham atau obligasi, hari ini masuk, besok dia dengar berita kurang oke, dia tinggal keluar. Reverse-nya gampang sekali. Tapi kalau kita bicara foreign direct investment itu kan kita bicara entah dia investasi untuk bangun pabrik dan sebagainya, infrastruktur dan sebagainya. We are talking about years. Sehingga stabilitas sosial politik itu dibutuhkan. Jadi Indonesia dilihat sosial politiknya relatif stabil, bonus demografinya ada, tapi ya itu butuh beberapa hal yang membuktikan bahwa memang komitmen untuk long term growth-nya itu ada. Dibutuhkan reform di beberapa peraturan untuk bisa mendongkrak yang tadi Pak Bambang sampaikan, productivity. Karena kalau enggak, ya segitu-segitu aja. Jadi modal utamanya sudah ada, yang dibutuhkan sekarang adalah terobosan, gebrakan dari pemerintah, terutama dari sisi reforms. Ini yang bisa membangun untuk mid long termnya, sehingga investment climate di Indonesia akan lebih bisa mengundang asing untuk investasi di jangka waktu yang lebih panjang. Bukan hanya di pasar finansial yang bisa keluar masuk anytime aja. Ya. Baik, terima kasih Bu Lilis. Kita kasih dua kesempatan untuk penanya, satu perempuan dan satu laki-laki ya. Bapak yang di depan, kemudian nanti dilanjutkan Ibu yang di sebelah sana. Boleh diberikan mic ya?
Boleh diberikan mic-nya kepada, ya silakan disebutkan namanya Pak. Surya dari Global Institute for Sustainable Prosperity. Kepada Pak Bambang, Bloomberg mengabarkan tahun depan DPR akan membahas penghapusan batas defisit dan utang. Bagaimana menurut Pak Bambang tentang hal itu? Kepada Bu Lilis, bagaimana menurut Bu Lilis kalau undang-undang lalu lintas devisa direvisi? Sehingga capital inflow dan outflow tidak semudah sekarang sehingga exchange rate bisa lebih terjaga. Terima kasih. Oke, Prof. Kita kumpulkan dulu. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih, saya Uti Pujiastuti. Kebetulan saya sudah purna bakti dari Astra. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Bambang dan pas banget kebetulan saya sudah pensiun tapi lagi diminta bantu develop dunia pertanian di Jawa Tengah oleh seseorang lah intinya yang komoditinya untuk ekspor ke Jepang. Nah, tadi dari Bapak lihat datanya saya lihat pertanian kita sangat paling rendah. Inflasi tinggi. Nah, perindustrian, tadi Bapak sampaikan juga perlu pengembangan perindustrian. Nah, pertanyaan kami, karena kami kemarin keliling ke Jawa Tengah itu ada beberapa daerah yang saya lihat, untuk daerah tertentu yang punya sekolah perbankan, punya sekolah pertanian yang bagus, mereka ketertarikan untuk teknologi pertanian itu sangat tertarik. Tetapi dukungan dari pemerintah sepertinya lemah peralatan pertanian. Sehingga daya tarik untuk meningkatkan pertanian lemah. Nah, kemudian menyangkut untuk meningkatkan industrial. Nah, itu harusnya kalau industrial pertanian, kalau komoditi pertanian bagus dan menjadi komoditi yang bahan jadi yang bisa dikelola dan diolah itu akan meningkatkan tadi peningkatan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, otomatis meningkatkan perindustrian. Yang pertama, tadi terkait pertambangan dengan pertanian itu bertolak belakang. Kalau pertanian itu perbaiki lingkungan ya, lingkungan semakin baik. Tapi pertambangan merusak lingkungan. Tapi pertambangan kita sangat masif dan komoditi pertambangan tadi di luar Bapak yang saya sampaikan yang banyak tidak beres ya. Tetapi bahan mentahnya diekspor. Kenapa tidak diolah di internal? Dibangun smelter-smelter di Indonesia. Ya, itu mohon yang langsung akan ke pertanyaannya, menyerap tenaga kerja banyak laki-laki meningkatkan ke perindustrian. Kira-kira itu. Tentunya masih banyak lagi yang saya sampaikan tapi saya waktunya saya tahu. Terima kasih. Ya, jadi Bu Asti sharing aja ya. Prof Bambang silakan tadi. Ya. Tadi menjawab pertanyaan pertama mengenai undang-undang ya. Kalau saya ditanya pendapat, undang-undang apa yang kita harus bereskan sebenarnya untuk menjaga sustainability dari fiskal kita. Ya, saya tidak akan menjawab yang pertama adalah melonggarkan defisit. Ya, kenapa? Karena hitung-hitungannya simple. Ketika kita defisit, itu kan berarti kita harus hutang. Ketika kita harus hutang, makin besar defisitnya, makin besar persentasenya maksud saya, berarti makin besar hutang yang harus kita cari. Dari mana kita dapatkan hutang? Karena status kita sudah upper middle income, contohnya kalau di ADB ya atau di World Bank, chance kita untuk dapat loan yang kompetitif itu makin kecil. Karena kita dianggap negara yang sudah makin baik ya. Loan-nya ya diprioritaskan untuk negara yang masih low atau yang lower middle. Jadi kesimpulannya kita akan bergantung kepada bond market, domestik ataupun global. Nah, bisa saja kita meniru cara Jepang ya. Karena kalau di kita debt to GDP ratio itu, public debt to GDP ratio itu sekitar 40% in total, di Jepang itu 200%. Public debt-nya 2 kali lipat dari GDP-nya. Jadi kalau di Jepang itu orang itu tidak tertarik cari duit dari nabung ya. Karena kalau nabung bunganya 0 ya. Tapi mereka hidup kenapa? Invest di SBN-nya Jepang. Karena paling tidak ada return, ya kecil nggak masalah.
tapi dia dapat return. Ya. Dan karenanya mereka menjadi loyal kan, karena mereka hidupnya jadi bergantung kepada issuance dari SBN-nya pemerintah Jepang. Ya. Nah jadi meskipun 12% mereka stabil. Nah di kita kalau kita naik, dalam pengertian kita mau mencoba cara itu, kita harus yakin benar bahwa domestic bond market kita tuh cukup kuat untuk menyerap. Jangan kita kemudian berharap dari investor yang overseas. Karena investor overseas itu gampang sekali keluar masuk. Ya. Sedangkan di Jepang, porsi dari domestik terhadap asingnya itu 90-10. 90% domestik, hanya 10% yang asing. Jadi kalaupun asingnya keluar masuk, 90%-nya aman. Nah di kita belum sampai seperti itu, belum seaman itu. Jadi kalau ditanya undang-undang apa yang harus direvisi, pertama undang-undang yang terkait dengan penerimaan negara. Ya, karena ya kekurangan kita dalam APBN, kita belum menemukan cara terbaik untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama. Ya. Jadi lebih baik kita fokus di penerimaan, bagaimana caranya agar penerimaan itu bertambah. Salah satunya terkait tadi pertanyaan Bapak sebenarnya untuk Bu Lilis mengenai lalu lintas devisa, justru salah satu undang-undang yang harus dibereskan adalah transfer pricing. Ya. Transfer pricing itu sebenarnya ya kadang-kadang buat saya waktu itu yang di keuangan tuh agak nyesek gitu lihatnya. Maksudnya apa sih transfer pricing? Profitnya itu sebenarnya dari Indonesia, apakah dari pertambangan ataupun dari perkebunan, tapi kemudian dilakukan yang namanya base erosion and profit shifting. Profitnya dipindahin ke luar negeri, ya, dengan mekanisme seolah-olah margin di Indonesia itu kecil, sehingga bayar pajak PPh badannya juga kecil. Tapi profit sebenarnya dia pindahkan ke luar negeri. Sehingga dari luar negeri dia ke luar negeri ke negara yang pajaknya lebih rendah. Sehingga akhirnya yang rugi kita, sumber daya alamnya habis, diekspor, tapi kekayaannya nggak masuk ke Indonesia dalam bentuk penerimaan pajak. Nah, satu lagi lalu lintas devisa ya. Artinya ini memang yang sensitif ya. Buat investor asing yang sensitif itu dua. Defisit fiskal yang Bapak tanyakan dan lalu lintas devisa. Ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan pemerintah sekarang dengan mulai memberlakukan devisa hasil ekspor yang ditahan dan segala macam, itu adalah cara yang sudah tepat. Ya, artinya melakukannya secara bertahap. Tidak kemudian drastis berubah rezim dari yang capital flow yang bebas menjadi yang sangat terkontrol. Ya, jadi itu tanggapan saya. Yang kedua untuk agriculture supaya cepat sekaligus, intinya begini, agriculture kita itu secara kontribusi sektor, dia ketiga terbesar atau bahkan kedua terbesar bersama dengan sektor perdagangan. Ya, hanya kalah dari manufaktur. Tapi dari segi pertumbuhan dia relatif paling kecil. Ya. Kenapa? Karena kita belum menerapkan yang namanya high value agriculture. Ya. Jadi kita menganggap agriculture itu sangat terbatas kepada food security, which is important. Gak ada yang bilang food security gak important. Tapi kalau kita ingin agriculture jadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi, arahnya harus ke agriculture as a commodity. Commodity yang high value. Nah, 2 minggu yang lalu saya dapat berita yang buat saya quite shocking. Netherlands, Belanda, itu adalah negara pengekspor hasil pertanian kedua terbesar di dunia. Can you imagine? Netherlands, 4 musim. Emang kita bisa nanam 4 musim? Gak bisa kan? Paling 2 musim paling banyak. Kedua, lahannya seberapa besar Netherlands? Kalah sama Pulau Jawa. Ya. Terus ketiga, masyarakatnya juga sudah masyarakat yang industrialis. Ya. Gak banyak orang yang mau kerja di farm. Kok bisa-bisanya? Nomor 2, kuncinya adalah karena kapanpun mereka menghasilkan hasil pertanian, apapun itu apakah dari tanaman pangan, buah, sampai hasil peternakan, dairy product, itu semua mengarahnya ke high value. Ya, ke high value. Pasti Bapak Ibu kalau pulang dari Belanda apa yang mau dibawa? Cheese. Ya. Karena memang cheese di sana luar biasa. Ya. Bukan sembarang cheese yang bisa kita dapatkan di supermarket. Itu cheese yang benar-benar high quality.
harganya juga mahal. Tapi petaninya sejahtera, kontribusi ekspornya besar. Ya, itu hanya satu contoh. Ya, kemudian ada negara yang di Amerika Latin namanya Chile. Dia sekarang sudah high income economy, sudah keluar dari middle income trap. Salah satu motor pertumbuhannya selain tembaga itu adalah hasil pertanian, terutama salmon dan wine. Ya, jadi bisa kok negara itu jadi negara maju asal sektor pertaniannya kuat. Tapi ya sektor pertaniannya tidak cukup hanya orientasi food security, tapi harus orientasi high value. Nah ini kebetulan di tempat kami di ADBI ini kita lagi gencarkan promosi high value agriculture untuk negara-negara developing Asia. Ya, supaya mereka sadar pertanian itu sektor yang menurut saya sangat penting. Satu ya food security, kedua menciptakan lapangan kerja. Ya, ketiga bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Ini orang yang suka lupa. Ya, dan satu lagi, kalau kita melakukan hilirisasi dengan benar di sektor pertanian, berarti kita bisa mengembangkan industri pengolahan atau manufacturing berbasis hasil pertanian. Ya. Contoh paling simpel, Bapak Ibu kalau ke restoran Korea, ke restoran Jepang, pasti sering ketemu yang namanya seaweed. Ya. Seaweed itu dari mana sih? Itu hasil ke laut. Ya. Ada di mana-mana, di pantai kita juga banyak. Tapi jadi high value ketika masuk restoran Jepang, restoran Korea yang harganya mahal. Ya. Dan dijadikan, saya juga kalau di Jepang lagi malam-malam gak sempat makan, nyarinya onigiri. Onigiri covernya pakai apa? Pakai seaweed. Ya. Jadi simple thing kan, tapi high value. Dan kita bisa melihat petani seaweednya juga bukan petani besar, petani menengah lah. Ya. Jadi banyak unsur-unsur yang di pertanian yang kita masih harus pertajam. Ya, supaya pertanian benar-benar jadi mesin pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Prof. Bambang. Tadi pertanyaannya masih ingat Bu Lilis? Udah dijawab oleh Pak Bambang, tapi saya tambahin sedikit aja Pak. Jadi saya setuju banget dengan yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa ini kan masalah yang sangat cukup sensitif sehingga balance is the key. Kalau kita bicara lalu lintas devisa yang sangat bebas Pak, itu kan sebetulnya membuka interaksi interaksi terbuka dengan dunia internasional dalam hal transaksi dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga membutuhkan kebolehan untuk mempunyai suatu mekanisme untuk pengawasan yang baik. Dalam hal ini oleh Bank Indonesia misalnya, OJK. Untuk memastikan jangan sampai itu menimbulkan resiko terhadap stabilitas ekonomi nasional. Gitu. Tapi kalau langsung patah kiri, terus ketat banget, nah itu kan jadi nggak market friendly dan dilihatnya kok jadi capital control gitu ya. Jadi seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, kebijakan seperti kebijakan devisa, bahwa sumber daya alam itu kan sekarang harus disimpan dalam negeri, di nasional dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk sebagai upaya mengambil jalan tengah tadi. Mungkin tambahan saya itu aja. Terima kasih Bu Lilis, Prof. Bambang. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Karena keterbatasan waktu langsung saja saya akan akhiri sesi ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa banyak mendapatkan insights dan juga menemukan strategi sendiri untuk bisa melewati banyak sekali tantangan dan dinamika ke depannya. Saya akan mengundang untuk menyerahkan token of appreciation kepada kedua narasumber kita. Kami undang Ibu Jumaria. Ya. Selanjutnya untuk token appreciation kepada Ibu Lilis Setiadi. Ya, setelah ini kami mengundang untuk berfoto bersama jajaran komisaris direksi dan chief dari Permata Bank yang masih berada di ruangan, boleh bergabung untuk berfoto.